Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Hafidh SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 44 Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2022 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara tatap muka di SD Negeri 44 Tanjung Johor, Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 semester 1 dengan materi pokok Indahnya Saling Menghargai, Quran Surah Al-Kafirun. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wansur alaina min khazaina bi rahmatika ya Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Bapak akan memeriksa kehadiran. Alif, ada Alif? Dafa? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Iki. Kenapa? Sakit. Nah, kita doakan kalau sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Baik, rapikan duduknya, dirapikan meja, kursi, semuanya dirapikan. Baiklah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
belajar tentang indahnya saling menghormati. Apa? Indahnya saling menghormati. Di dalam materi indahnya saling menghormati, yang pertama kita akan mengenal sekilas Quran Surah Al-Kafirun. Poin yang keduanya yaitu bagaimana cara membaca Surah Al-Kafirun. Menulis Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan menghafal Quran Surah Al-Kafirun. Bagaimana memahami makna Quran Surah Al-Kafirun. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengamati sekilas mengenal Surah Al-Kafirun. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti. Yang pertama, kita akan mengamati gambar berikut. Coba lihat ke depan. Gambar yang pertama, gambar apa ini? Masjid. Tempat ibadah umat Islam. Yang kedua, ini tempat apa namanya nih? Gereja tempat ibadah umat Kristen. Bagus. Yang ketiga gambar? Gambar apa nih? Pura, tempat ibadah umat Hindu. Yang keempat? Wihara, tempat ibadah umat Buddha. Yang terakhir apa itu gambarnya? Tempat ibadah Konghucu. Coba Bapak minta satu orang untuk sedikit saja menceritakan tentang gambar yang di depan. Ayo, siapa? Siapa yang berani? Ya, silakan. Musa Kadim. Gambar yang mana? Yang pertama. Coba ceritakan sedikit. Masjid, tempat ibadah umat Islam. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah. Itu masjid tempat ibadahnya umat Islam. Kemudian sedikit Bapak kasih pengenalan tentang Quran Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Kemudian Surah Al-Kafirun terdiri 6 ayat. Kemudian surah Al-Kafirun urutan surah yang ke-109. Kemudian surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan bahwa pupusnya harapan orang kafir Quraisy Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tidak mau mengikuti tata cara ibadahnya orang kafir Quraisy, tapi dipersilakan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Itu sekilas, hanya sedikit. Coba kita ulangi lagi. Bapak tanya, Al-Kafirun, apa artinya Al-Kafirun tadi? Orang-orang kafir. Apa arti Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Berapa jumlah ayat di dalam surah Al-Kafirun? 6 ayat. Di mana diturunkan? Di kota Mekah. Kalau turun di Mekah termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang apa? Pupusnya orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad mengikuti ibadah orang kafir Quraisy? Tidak mau mengikuti ibadah orang kafir Quraisy, tapi dipersilakan beribadah sesuai ajaran masing-masing. Baiklah. Sekilas mengenal surah Al-Kafirun kita anggap cukup. Sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu membaca Quran surah Al-Kafirun. Silakan dilihat bukunya masing-masing, lembaran atau Quran, ya. Dengarkan bacaan yang akan Bapak bacakan. Dengarkan dulu, nanti baru ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak, sekarang ikuti bacaan Bapak. Tadi sudah diperhatikan, dengarkan, sekarang ikuti. Ya, ikuti dengan semangat dan kompak dan benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. Baiklah, sekarang baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ya, bagus. Sekarang Bapak minta satu orang dari yang perempuan untuk membacakan surah Al-Kafirun. Coba nih, Sarah. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
Ya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Satu orang lagi dari laki-laki. Yuk. Siapa? Coba. Musa, Kazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, kasih tepuk tangan juga. Baiklah, Bapak sedikit menjelaskan beberapa huruf yang harus disempurnakan. Jadi ikuti ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayo sama-sama. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Jadi dipantulkan. A'bud. Kemudian wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jangan abadatum, tapi langsung ke huruf ta. Abadtum. Ikuti. Abadtum. Abadtum. Abidum ma abadtum. Kemudian nah ini pendek ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, cukup. Jadi huruf-huruf yang diperbaiki diperhatikan ya, dilafalkan dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita menulis Quran surah Al-Kafirun. Silakan dilihat di Qurannya atau di buku paketnya atau di lembaran kertas materi itu, lihat ada kolomnya. Sekarang silakan menulis dengan baik dan benar di lembar kerja yang telah Bapak kasih. Silakan dibuka, ditulis. Tulis Quran surah Al-Kafirun. Silakan ditulis dari Bismillah. Tulis ya. Contoh di depan juga ada ya. Tulis dengan baik dan benar. Bagaimana harokatnya, titik, ayat berapa, tulis. Baiklah anak-anak, sudah selesai nulisnya? Ya. Baik, nanti akan Bapak nilai lembar kerjanya sesuai dengan tulisan masing-masing. Baiklah, cukup untuk poin menulis Quran surah Al-Kafirun. Sekarang kita akan memasuki hafalan surah Al-Kafirun. Jadi menghafal Quran surah Al-Kafirun itu kita harus menghafal per ayat ya. Ayat 1, kemudian sudah lancar baca sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lanjut ayat kedua. Setelah ayat kedua sudah lancar, diulangi 1, 2. Lanjut ayat ketiga, ulangi 1, 2, 3. Ayo sekarang kita sama-sama coba menghafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagi. Qul ya
baca. Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Lagi. La a'budu ma ta'budun. Lagi. Dua. La a'budu ma ta'budun. Kita gabungkan. Qul ya Ayyuhal kafirun. la A'budu ma ta'budun. cukup. Ayat ketiga. Ikuti dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayo. Wala antum Abiduna ma lagi. Wala antum abiduna ma lagi. antum abiduna ma Coba. Yang terakhir. Wala antum. wala antum abiduna ma a'budu. Sama-sama. Ayat 1, 2, 3. Qul ya Ayyuhal kafirun. la A'budu ma ta'budun. wala Antum abiduna ma a'bud. keempat, dengarin. Wala ana abidum ma abattum. Ayo. Wala Abidum ma abattum. lagi. Wala Abidum ma abattum. lagi. Wala Abidum ma abattum. gabung 1, 2, 3, 4. Qul Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. wala Abidum ma abattum. wala antum abiduna ma a'bud. Ayo. Wala Antum abiduna ma a'bud. lagi. Wala Antum abiduna ma a'bud. lagi. Wala antum Abiduna ma a'bud. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Qul ya Ayyuhal kafirun. la A'budu ma ta'budun. wala Antum abiduna ma a'bud. wala Ana abidum ma abattum. wala Antum abiduna ma a'bud. lakum dinukum Waliyadin. lagi. Lakum dinukum waliyadin. lagi. Lakum dinukum waliyadin. Coba yang terakhir. Lakum Lakum dinukum waliyadin. terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Yuk sama-sama. Bismillah sampai 1 sampai 6. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun.
Baiklah, kita sudah menghafal bersama-sama. Ayo, siapa kira-kira yang sudah hafal surah Al-Kafirun? Angkat tangan. Ya, coba minta dari yang perempuan. Ayo, dari Mas Sarah, maju ke depan. Ya. Mulai dengarkan penampilan dari Mas Sarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah. Bagus, lancar hafalannya. Ya, satu orang lagi dari laki-laki. Ayo, siapa? Ya, ini. Kalian dengarkan, simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Sadaqallahul 'azim. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan yang meriah. Baiklah anak-anak, untuk menguatkan materi kita yang ketiga ini, yaitu tentang isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun. Apakah anak-anak ingin bermain game? Ingin. Mau? Mau. Semangat? Semangat. Baiklah, kita akan bermain game, yaitu mencocokkan ayat Quran Surah Al-Kafirun dengan artinya. Jadi ini sudah tertulis, tertempel ayat 1 sampai ayat 6 daripada surah Al-Kafirun. Ini ada potongan arti daripada ayat Quran surah Al-Kafirun. Silakan kelompok A maju. Perwakilan 2 orang. Kelompok B, silakan sebelah sini. Ingat, hitungan ketiga ya, hitungan ketiga langsung ditempel sesuai arti yang cocok dan makna yang cocok ya. Siapa yang cepat benar, itulah sang juara. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ayo, teliti dan semangat. Yang lain sesiap, yang kedua, ayo langsung. Ayo, langsung berdiri lagi. Persiapkan untuk ayat selanjutnya. Ayo, dengan semangat dan benar. Ayo, siapa cepat, tepat, benar, maka itulah sang juara. Sudah? Ya, tepuk tangan nih. Bagus, ini kelompok A. Silakan ini. Tempel. Yang sudah berdiri sini. Ngadep ke depan. Kawan-kawan. Ya. Ya, cepat. Nah, berdiri. Ngadep ke teman-teman. Sudah selesai? Sudah? Ya. Coba lihat ke depan, kita cek. Ya. Kelompok A ini duluan tadi, ya. Nomor 1, kuliah yang Al-Kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang kafir. Betul. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah betul. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang kusembah. Betul. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kusembah. 5. Betul. Lakum dinukum waliya
Untukmu agamamu dan betul. Ya, 100. Kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Kita lihat kelompok B. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, betul. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, betul. Walau tu'abidun ma'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Jadi keempat betul, 5 betul, 6 pria juga betul. 100. Kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, ada pesan. Semuanya sudah bagus, betul. Hanya kecepatan yang didahului oleh kelompok A. Ada beberapa menit, jadi semuanya bagus. Akan Bapak kasih hadiah. Silakan kelompok A dulu. Perwakilan 1 orang. Ayo. Ya, kelompok B 1 orang. Ya. Ini kelompok A, ini juara 1 cepat. Ya. Dan ini aman. Dan silakan kembali kelompok B. Juga benar semua, betul. Hanya sedikit waktu dari kelompok A. Baiklah anak-anak, insya Allah pelajaran selanjutnya kita akan tetap ada game biar lebih semangat. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Ya. Baiklah anak-anak, setelah bermain game tadi, sedikit Bapak akan memberi penguatan tentang materi isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surah Al-Kafirun ini, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian berjumlah 6 ayat. Kemudian urutan surah yang ke-109. Kemudian isi kandungan Al-Quran surah Al-Kafirun, asbabun nuzul, dikatakan di dalam kitab Ibnu Katsir bahwa orang-orang kafir itu mengajak Nabi Muhammad SAW menyembah berhala selama 1 tahun. Kemudian nanti Nabi Muhammad juga ikut menyembah Tuhannya orang kafir yaitu berhala selama 1 tahun. Jadi giliran, ya, setahun ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun kemudian menyembah berhala. Akan tetapi Nabi Muhammad menolak ajakan orang kafir Quraisy. Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun ini. Kemudian di antara isi kandungan Quran surah Al-Kafirun, yang pertama menjelaskan adanya perbedaan antara Tuhannya agama Islam dan orang kafir. Kalau Tuhan kita siapa? Allah. Tuhannya orang kafir? Yesus atau patung, berhala-berhala. Ini menjelaskan ada perbedaan. Kemudian menegaskan bahwa akidah, keyakinan umat Islam dengan orang kafir itu berbeda. Tauhid, satu Tuhan, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian perilaku yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus memiliki keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan kita hanyalah Allah. Kemudian ibadah kita hanyalah semata-mata untuk Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai kita berbuat syirik, menyekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita sebagai umat Islam harus menjunjung tinggi sikap toleransi, ya, simpati terhadap sesama dan pemeluk agama yang lain. Artinya apa? Kita memberi kebebasan beragama. Mau agama Kristen, silakan ibadahlah sesuai dengan agama Kristen. Ya. Orang Islam beragama Islam, ya, beribadahnya sesuai dengan tuntunan agama Islam.
Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini cukup. Jadi sedikit kita refleksi, kita ulangi. Jadi tadi telah kita dengarkan bersama-sama sekilas tentang surah Al-Kafirun dan membaca Quran surah Al-Kafirun. Kita ulangi lagi ya, coba dijawab sama-sama. Al-Kafirun apa artinya anak-anak? Orang-orang kafir. Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Kafirun? 6 ayat. Surah Al-Kafirun urutan surah yang keberapa? 109. Di mana diturunkan? Di kota Mekah. Termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang apa? Pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dengan mempelajari Quran surah Al-Kafirun ini, ayo semangat untuk membaca Al-Quran, baik di sekolah, di rumah, di madrasah. Jadi satu hari itu jangan sampai tidak membaca Al-Quran, ya. Bacalah Quran dengan tartil. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran Quran surah Al-Kafirun ini agar kita mempunyai sikap toleransi dan simpati kepada sesama. Jadi harus ada toleransi dan simpati terhadap sesama. Baiklah anak-anak, cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bapak. Kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.